Salam saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Renungan Kristen Kristus Alfa Omega. Kali ini saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudaraku dikasih Tuhan, renungan kita kali ini saya beri judul, milikilah perkataan yang positif. Saudara, Tuhan menciptakan tubuh kita memiliki banyak anggota tubuh, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Tubuh kita terdiri dari banyak anggota tubuh. Setiap anggota tubuh tentu memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Peran itu sangat penting untuk aktivitas tubuh kita. Termasuk salah satu anggota tubuh yang paling kecil, bahkan itu tidak terlihat, memiliki fungsi dan peranan yang begitu penting di dalam kehidupan kita. Bahkan ini menyangkut kekekalan. Anggota tubuh itu tidak lain dan tidak bukan adalah lidah. Lidah memiliki fungsi dan peranan untuk berbicara, untuk berkata-kata. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, lidah ini adalah anggota tubuh yang kadangkala seringkali manusia tidak bisa menguasai diri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menciptakan manusia itu diberikan kehendak bebas. Diberikan kebebasan dalam berpikir, dalam berkata-kata, dalam melakukan perbuatan tindakan. Allah memberikan kehendak bebas, dan kehendak bebas itu sesungguhnya adalah anugerah Allah yang luar biasa. Allah memberikan kehendak bebas bagi kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengekspresikan perbuatan, pikiran yang bisa menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Namun seringkali kita gagal dalam menggunakan kehendak bebas itu, termasuk kehendak bebas dalam berkata-kata. Ada banyak orang tidak bisa mengontrol, mengendalikan ucapannya, padahal perkataan kita itu menentukan kekekalan. Perkataan kita menentukan kehidupan di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini kita prihatin, ada banyak anak-anak muda, bahkan semua orang gagal dalam mengendalikan perkataan. Bukan perkataan yang positif yang keluar, tapi perkataan negatif, perkataan yang buruk, yang kotor. Perhatikan anak-anak muda dalam bercanda seringkali mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas. Bahkan kalau mereka sudah mulai bertengkar, keluar kata-kata makian, kata-kata binatang, kata-kata yang kotor. Banyak anak-anak berkata-kata kotor dengan orang tuanya. Bahkan orang tua juga sering kali berkata-kata kotor kepada anak-anaknya. Dalam pertemanan, bahkan dalam media sosial kita melihat ada banyak orang mengekspresikan kata hatinya. Banyak kata-kata kotor yang diucapkan.
Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, hati-hati. Ya, Tuhan memperhitungkan, Tuhan menilai ucapan kita, Bu Saudara. Oleh karena itu kita perlu jaga. Firman Tuhan dikatakan di sana, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi perkataan yang baik, yang membangun orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita tidak berkata-kata positif, ya, tidak berkata-kata dengan benar, hati-hati. Ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, ketika kita berkata kotor, berkata negatif, sesungguhnya kita sedang mencemari diri kita. Sesungguhnya kita sedang mengotori tubuh kita. Sedang menajiskan tubuh kita menjadi najis karena ucapan kita. Matius pasal 15 ayat 11 dikatakan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi kalau kita bicara kotor, hidup kita najis di mata Tuhan. Kalau kita bicara kasar, bicara negatif, sesungguhnya kita sudah membuat tubuh ini najis di hadapan Tuhan. Hati-hati Bu Saudara, dalam berkata-kata, itu bisa mencemarkan tubuh kita. Ya. Di dalam Matius pasal 12 ayat 37 juga dikatakan, karena dengan ucapanmu lah engkau akan dibenarkan, dan dengan ucapanmu juga engkau akan dihukum. Ingat, ucapan kita menentukan Anda dan saya dibenarkan atau dihukum. Ucapan, kalau kita berkata positif, Tuhan akan membenarkan kita. Kalau kita berkata yang negatif, Tuhan akan menghukum kita. Jangan cemari tubuh kita hanya dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang negatif. Mari Bu Saudara, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait yang suci, rumah yang bersih. Tapi seringkali kita mengotorinya, membuat najis hanya dengan berkata-kata yang kotor, tidak sopan, tidak pantas. Hal yang kedua yang akan terjadi ketika kita berkata-kata yang kotor, yang tidak pantas, kita akan melukai orang lain. Kita akan menyakiti hati orang. Coba perhatikan, ya, ada banyak orang tersakiti, bukan hanya karena perbuatan kita, tapi lebih banyak ucapan kita. Banyak orang menjadi tidak lagi simpati dengan kita, tidak lagi menghormati kita, tidak lagi menghargai kita, hanya karena kita seringkali berkata-kata seenaknya, sehingga menyakitkan banyak orang. Ketika kita tidak bisa berkata-kata yang baik kepada orang lain, maka sesungguhnya kita sudah menjadi batu sandungan. Kita tidak bisa jadi berkat. Ucapan kita penting untuk kita kendalikan, Bu Saudara. Jangan ada kata-kata kotor. Supaya apa? Mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kalau kita berkata-kata yang baik, berkata-kata yang positif, ya, orang yang mendengar akan mendapatkan kasih karunia. Mereka akan diberkati. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, mari melalui firman Tuhan kali ini, milikilah perkataan yang positif. Jangan ada kata-kata kotor di dalam mulut kita. Karena itu bisa mencemarkan tubuh kita dan bisa menyakiti hati orang. Dan kalau itu terjadi, kita tidak akan memuliakan Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mulai hari ini, mari milikilah perkataan yang positif supaya engkau memuliakan Tuhan di sorga, dan Tuhan akan senantiasa membawa kita bersama dengan Dia di langit baru, bumi baru. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita diberkati dan diubahkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.